Begitu saya syahadat, itu setelah saya berhenti ngucapin kalimat syahadat itu, pintu gerbang pondok pesantren itu terbuka tanpa janjian, demi Allah. Tanpa janjian tiba-tiba ada keluarga bawa dua kambing untuk nasi kebuli. Jadi kalau ngelihat posisinya sekarang, flashback ke saat itu kayak, ya Allah, waktu saya mualaf aja tuh dipestain sama Allah. Itu nggak janjian, bener-bener. Hari Kamis itu pas Maulid. Nah, terus abis itu kita sholat berjamaah. Nah, di sela-sela itu saya tanya, kunci sukses dalam Islam itu apa sih, Pak Kiai? Saya bilang, hablun minallah, hablun minanas. Hanya dua itu aja. Apa artinya? Hablun minallah ini bagaimana ibadah kita, bagaimana hubungan kita terhadap pencipta Allah Subhanahu wa taala, mengikutin semua ajaran-ajaran yang baik, ya, tidak melanggar perintahnya, selalu menaati apa aturan yang ditetapkan oleh Tuhan kita, ya kan, melalui Al-Qur'an pastinya, ya kan. Dan untuk hablun minanas adalah bagaimana hubungan kita terhadap sesama. Jadi ada vertikal, ada horizontal, bener ya, vertikal begini ya, vertikal ada horizontal. Luar biasa. Horizontalnya itu orang banyak gini bro, lu sering temuin nggak orang-orang, dia itu sama keluarganya sama mamanya marah-marah, dikasih tahu mamanya bentak-bentak, tapi di luar sama orang lain dia baik. Ini susah untuk sukses. Hablun minanas yang terdekat adalah bagaimana bakti Anda terhadap orang tua Anda. Anda mentak orang tua aja itu udah dosanya nggak terampuni. Dan banyak orang membahagiakan orang lain dulu, tapi dia lupa membahagiakan ibu bapaknya yang masih hidup. Dan yang saya lakukan, kalau orang tanya amalanmu apa, bahagiakan orang tuamu mumpung orang tuamu masih hidup. Sekaya apapun kamu nanti, kamu akan menyesal seumur hidup ketika orang tuamu sudah nggak ada. Kamu imajinasikan deh Samuel, bayangkan hari ini, mohon maaf, keluarga kita, satu keluarga kita meninggal, selama-lamanya kita gak akan pernah ketemu sama dia. Jadi mumpung kita masih ada, mumpung kita masih bersama, do the best for your family. Jadi supaya kita gak menyesal. Ya. Banyak orang menyesal ketika dia udah sukses. Aduh, gue dulu mau mama gue pernah pengen beli cincin aja, ya ampun, aku gak bisa, aku gak kasih. Aku tadi lagi sibuk. Mama aku pengen naik mobil aja, gak aku beliin. Sekarang aku punya Rolls Royce, aku punya mobil mewah, aku punya semuanya. Mama aku udah dikubur. Wah, itu. Imajinasi itu penting untuk bagaimana kita terus mengingat diri kita. Makanya saya bilang, foto-foto zaman susah, minum dari gelas plastik, dan imajinasi saya setiap detik itu ngebayangin 5 tahun lagi mama saya masih hidup gak ya? 10 tahun lagi papa saya masih hidup gak ya? 2 tahun lagi kakak saya masih hidup gak ya? Ketika kita tidur, istri kita merem, kita lihat wajahnya. Kalau aku kehilangan kamu, hancur dunia saya. Kalau saya kehilangan anak saya, hancur dunia saya. Jadi selalu kalau kita terus punya imajinasi yang seperti itu, kita akan selalu berbuat yang terbaik untuk orang-orang sekitar kita. Gak akan kita mau berbuat yang tidak baik gitu loh. Itu penting. Dan ketika kita selalu berpikiran yang positif, bertindak yang positif, langkah kita dituntun ke arah yang positif. Semesta itu akan mendukung. Tapi kalau kamu jahat, sama keluarga gak sayang, sama orang tua kurang ajar, semesta gak akan mendukung. Udah pasti jalanmu pun akan ada aja, dapat duit, mobil ditabrak. Dapat duit, rumah rubuh. Ada celakanya. Alhamdulillah, insya Allah sampai sekarang, karena saya terus meniatkan untuk berbuat baik. Dan saya hampir sekarang karyawan saya hampir 300. Hampir sebagian besar adalah orang-orang yang di luar tidak diterima, di luar mau ngelamar kerja itu nggak diterima. Begitu saya wawancara, hanya saya filter dari adabnya, attitude-nya. Dia punya you sopan, you layak kerja di perusahaan John LBF. Tapi kalau kamu gak punya sopan santun, gak punya adab, mau kamu sepinter apapun, tidak akan saya terima. Ada karyawan saya yang disabilitas, udah 1 tahun lebih kerja, gak punya kaki. Cuman saya suruh balesin chat, digaji. Gaji di tempat saya, sidak aja ke kantor saya. Ada gak yang kecil? Office boy aja 5 juta saya gaji. Wow. Boleh dicek loh.
Silakan Anda misterius, jadi orang misterius, sidak aja di kantor saya. Bener nggak kamu digaji office boy digaji 5 juta sama Pak John? Dan kalau kamu sampai ketahuan pinjol, saya pecat detik itu juga. Karena udah trauma dari ini. Karena saya pernah dikejar-kejar susah. Betul. Jadi saya nggak mau karyawan saya sampai stres. Betul. Kalau kamu butuh duit berapapun bilang ke HRD, asal itu mendesak saya kasih. Wow. Cek supaya ada data valid. Investigasi aja. Bener nggak tanya semua karyawan saya kalau punya kebutuhan uang mendesak, atap rumah bocor, rubuh, motor rusak saya suruh beli baru. Ngapain? Nanti servis lagi rusak, kalau udah tua udah beli baru. Saya bisa ngomong karena faktanya bisa Anda cek. Dan itu yang membuat sense of belonging karyawan saya pada bisnis saya. Nggak usah saya awasin. Jadi kalau Anda bilang bagaimana menumbuhkan rasa cinta karyawan terhadap perusahaan kita, tanya ke diri Anda sendiri sebagai pemilik bisnis. Anda sudah lakukan apa untuk employee Anda? Karyawan itu nggak usah disuruh kerja keras, nggak usah disuruh semangat. Dia akan menyemangati dirinya sendiri ketika perusahaan itu selalu hadir untuk masalah-masalah yang dihadapin. Jangan hanya tanya targetmu gimana, jualanmu gimana. Pernah gak kamu tanya keluargamu gimana, sehat? Anak istrimu gimana, udah bisa apa anakmu? Marketingmu yang habis lahiran anaknya, usia berapa anakmu sekarang? Udah bisa jalan belum? Udah bisa ngapain Dri, anak lu Dri? Sekedar kalimat-kalimat itu aja tuh menumbuhkan jiwa patriotisme yang tinggi untuk bagaimana membesarkan bisnis. Dan dia tidak akan pernah cemburu ketika kamu beli barang. Karena dia kan kalau lu zolim sama orang, lu beli ini karyawan, wah gue kerja bos gue makin kaya. Karena kita cengli bro. Jadi pertanyaannya kalau Anda bertanya ke saya, Bang John, perusahaan harus sayang dulu sama karyawan atau karyawan harus sayang dulu sama perusahaan? Ini pertanyaan bodoh saya bilang. Karyawan itu siapa suruh sayang sama perusahaan lo? Ya dong. Yang punya perusahaan siapa? Kita kan? Masa orang tiba-tiba lu terima, kamu harus sayang ya sama perusahaan ini? Omong kosong itu. Ya kamu yang punya perusahaan, sayangilah perusahaanmu dengan cara apa? Salah satunya Anda memanusiakan manusia yang bekerja di tempatmu. Kalau lu manusiakan dia, gak usah disuruh semangat, dia akan semangat. Saya garansi itu. Dan itu yang membuat bisnis Anda akan sustain. Tidak akan berpikir dia untuk curang, tidak akan dia mau nyolong. Karyawan saya tuh tahu modal saya berapa. Nanti saya kasih lihat. Saya bisa bicara fakta dan nanti Anda konfirmasi. Saya bisa kasih lihat chatnya. Pak, untuk modalnya segini, Susi jualnya segini. Kan aneh bro. Dia pun ada kontak, dia mau transaksi langsung ke situ bisa bro. Tapi dia lewat perusahaan. Karena apa tadi? Saya ngajarin mereka bukan hanya untuk kamu di sini tempat nyari uang, tapi bagaimana kamu 2-3 tahun aja kerja jadi karyawan, habis itu keluar jadi pengusaha. Kamu nggak akan pernah kaya kalau kamu jadi karyawan saya terus. Mau sebesar apapun saya gaji, ya itu tetap bukan bos atas penghasilanmu. Kamu masih tergantung sama orang. Nungguinnya sebulan bro jadi karyawan itu. Lu pernah kan jadi karyawan? Pernah. Hah? Pernah. Pernah kan? Pernah. Gimana rasanya? Ya rutinitas aja sih. Nunggu gajian tuh sebulan coy. Kalau kita pengusaha mau kapan pun withdraw juga bisa. Mau butuh apa-apa hari ini gue mau beli nih. Kemarin gue beli Suzuki Jimny, cash langsung bawa pulang. Saya bilang cash ya cash. Saya bukan pembohong bro. Saya modal usaha nggak ada, pinjaman ke bank. Boleh dicek Henry Kurniadi. Ada orang tuduh saya, lu money laundry dan lain-lain. Saya John Elbeb satu-satunya pengusaha di Indonesia ini yang berani ngomong di depan media. Cek rekening Henry Kurniadi, John Elbeb. Henry Kurniadi nama asli saya kan. Kalau ada 1 rupiah pun uang titipan dari koruptor, money laundry apa segala macam, mau lu mau apain, miskinin, penjarain, mau mutilasi gue juga silakan. Berarti yang kemarin tuduhan penipuan 1,8 M itu duit receh bro. Aku punya lah bro kalau di 1,8. Masa nih ngapain buat tipu ya? Ya iyalah bro, tangan gue aja hampir 3 M kok bro. Ini bukan sombong loh ya. Cuman kan tuduhan. Cuman untuk orang yang nyerang. gak jelas ya kita harus sombongin bro. Ada waktunya kita sombong. Untuk orang-orang yang, saya itu orang yang paling gak suka punya musuh. Faktanya itu. Nggak mau bro. Kita hidup tuh, saya tuh makanya begitu Pak Prabowo menang nih gue seneng nih. Insya Allah menang ya. Semoga aja real quick count-nya nih ya. Karena beliau itu panutan saya. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Wah ya. Itu saya pegang
prajurit, punya power, duit banyak. Statementnya seperti itu loh. Panutan saya itu Prabowo Subianto. Saya pun sama, saya itu nggak mau punya musuh. Tapi kalau musuh datang dan urusan harga diri sudah diinjak, sekarang lagi sidang menunggu vonis. Saya penjarain pengacara itu. Tunggu hasil ya. Tunggu hasil, ketok palu. Sudah hampir 4 bulan dia ditahan. Di Polda Metro ditahan, di Kejaksaan ditahan, dan sekarang sambil nunggu proses sidang dia ditahan di, kalau nggak salah, Rutan Salemba. Karena pencemaran nama baik gitu. No, itu dia kenanya pasal dugaan illegal access, pasal Undang-Undang ITE tahun nomor 32, dan penyebaran informasi pribadi ke ranah publik, sama 27 ayat 3 tentang ijazah Pak Sabar tuh kayak diduga-duga itu nggak bener meraihnya dan lain-lain. Itu kenanya di situ, bro. Bahaya sih. Ancamannya 10 tahun. Wow. Itu dia lawyer loh. Dia maksudnya dia orang yang paham hukum, tapi dia bisa melakukan dugaan. Ya kita tetap menghargai orang sebelum ada putusan hakim. Saya nggak bisa bilang dia bersalah. Saya paham itu ya kan, equality before the law kan. Ya. Semua orang sama dia di mata hukum, dan kita nggak boleh menjudge orang. Nanti tunggu inkrah dulu, terbukti. Kalau memang terbukti, saya juga nggak. Kita Indonesia nggak, saya nggak bisa intervensi kok. Apapun hasilnya saya hormati. Ya. Nah, berarti yang kayak kemarin yang Bang John mau laporan Dr. Richard ke penjara itu beneran juga terjadi? Enggak. Oh, itu cuma kayak buat gertak supaya dia nggak ini. Saya kira kemarin kan kejadian itu yang voice note kan? Ya, saya pikir harapan saya itu kan beliau ini kan seorang sosok public figure. Ya. Harusnya benar-benar bisa menjadi panutan untuk banyak orang. Saya hanya mau kirim message sih waktu itu. Message-nya adalah tolong kalau bisa hal-hal yang bersifat sensitif, yaitu agama, jangan dijadikan konten. Karena semua orang pasti menganggap agama yang mereka anut itu baik. Ya. Dan itu problem terbesarnya ketika diadu, orang yang satu bilang baik agamanya, yang satu bilang baik agamanya, dibanding-bandingkan. Itu yang bisa menjadi perpecahan di antara umat. Dan waktu itu saya agak aktif menyuarakan itu karena mau menjelang pemilu waktu itu. Saya punya concern juga sebagai anak bangsa, sebagai influencer, sebagai pengusaha. Saya nggak mau ini chaos negara ini. Kalau di bawahnya ribut, gara-gara gesekan seperti itu, terus mengancam stabilnya pemilu, bisa berantem, kan? Saya juga rugi, bro, sebagai pengusaha. Iya. Jadi saya menyuarakan itu untuk mengamankan kita semua. Tapi syukur alhamdulillah kan pemilu kita damai. Ya. Tidak ada. Ya, kali ini. Ini keren, pemilu paling keren. Iya. Pemilu paling keren, bro. Yang kali ini ya. Paling gesekannya, joget-joget doang, kayak gitu-gitu doang. Masih diterima akal sehat, angka 11 dari 100, kayak gitu-gitu. Tapi kan nggak sampai yang kayak gimana. Ini pemilu terkeren sepanjang sejarah sih menurut saya. Dan kalau kamu tanya nggak lapor, ya concern saya hanya takut statementnya dia waktu itu Elia Meren dan lain-lain diundang ke Polri itu takutnya jadi gaduh. Tapi faktanya enggak, ya sudahlah. Oke, berarti kalau masalah pribadi sama Dr. Richard nggak ada sebenarnya. Fakta yang sebenarnya adalah saya itu pernah diundang loh ke podcast dia loh. Yes. Dan saya sangat respect sama Dr. Richard itu, sebetulnya fakta. Ini masih belum ada yang tahu nih kan, pertama kali ngomong sini. Fakta ya. Ya kamu tanya ya saya jawab. Kan, karena selama ini belum pernah ada yang tanya sama saya. Terus? Fakta sebenarnya saya respect sama beliau. Orang yang struggle juga menurut saya. Karena faktanya ya ada kemiripan lah antara saya dengan Richard Lee. Iya. Orang yang benar kemirip, bukan saya mau nyamain dengan dia ya. Ada satu sikap mentalnya, dia orang yang tangguh juga. Dari 2021 dia kena masalah hukum, akhirnya dibebaskan, orang bisa cepet recovery, ya dalam waktu 2-3 tahun juga kan dia. Terhitungnya. Jadi mirip-miripnya di situ. John LBF 2019 masih nganggur, 2020 baru kerja. Recovery-nya juga cepet karena kita aktif main di media sosial. Ya, terus viral dan lain-lain gitu. Nah, ini kita tutup dengan pertanyaan terakhir deh. Seberapa yang udah dibahas di awal tadi, kekuatan media sosial ini gimana caranya kita biar bisa sukses dalam memanfaatkan media sosial? Jadi gini, bro. Yes. Media sosial ini adalah karunia terbesar Tuhan Sang Pencipta untuk manusia saat ini. Banyak banget orang-orang yang Anda pasti setuju dengan statement saya. Beberapa tahun lalu orang ini nggak dikenal. Setuju. Tiba-tiba dia
bisa dikenal dari cuman viral di TikTok misalkan. Karena yang lagi happening sekarang TikTok. Ya. Media sosial ini adalah alat yang benar-benar sangat efektif untuk kita men-scale up diri kita. Kenapa saya bilang? Ketika Anda populer, ketika Anda terkenal dan disukai orang banyak yang follow Anda, you jualan apapun laku. Betul. Ini faktanya. Betul. Itu yang dilakukan oleh John LBF dan public figure lainnya. Ya. Ya, jadi kenapa kamu nggak menggunakan media sosial ini untuk berkarya? Saya kasih tahu ke bro, sampai detik ini saya bicara sama bro, saya itu konsep konten dari saya sendiri, ngedit sendiri, posting sendiri, balas komen sendiri, nyalin tautan itu sendiri semua. Terus saya mirrorkan ke Instagram, saya nyusun caption saya selalu berubah, saya ketik sendiri, karena saya cinta. Ya. Dan Anda harus tahu dalam algoritma media sosial ini, sebetulnya Anda kalau mau posting jam berapa, videonya seperti apa, ya Anda sesuaikan aja dengan kebiasaan kalian. Dan Anda harus sadar betul, ini tips buat pemula yang lagi mau main media sosial. Anda harus sadar Anda di negara apa. Anda tinggal di negara ini, Anda harus pahami dulu behavior orang. Behavior orang sini kepo, begitu lahir, ditanya punya sifat apa, kepo. Jadi Anda harus bikin konten yang bisa membuat orang kepo. That's why highlights itu penting dalam sebuah karya. Highlights, karena saya bisa ngomong karena saya mengalami sendiri. 0 sampai 10 detik awal videomu tidak ditonton orang, hanya di skip, itu nggak jadi satu view. Platform media sosial TikTok contohnya, dia punya kepentingan ketika orang baru upload video, ya orang ini nonton nggak cuma 10 detik sampai selesai. Robot TikTok algoritmanya dia akan sebar ke semua pengguna karena ini menurut dia ini konten yang sangat, makanan yang sangat disukai oleh banyak orang. Dia terus sebar ke beranda orang. Nah, jadilah yang namanya FYP. Hashtag itu tidak mempengaruhi FYP. Faktanya apa? Anda lihat aja konten-konten orang nggak pakai hashtag pun FYP. Hashtag itu hanya untuk menempatkan konten Anda di keranjang mana. Bukan untuk membuat si konten Anda ini FYP. Bagaimana membuat konten ini viral? Anda harus membuat 0 sampai 10 detik itu menarik. Baru itu akan jadi video yang viral. Dan yang kedua, tidak bisa membuat